Selamat siang Pak Posma dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isma Indriana. Perkenalkan, saya Alwi Zamzami dengan NIM 24311-584 dari kelompok 2 dengan judul Money and Inflation atau uang dan inflasi. Pertama, ada pengertian uang. Apa itu uang? Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. Uang digunakan untuk membeli barang, jasa, maupun membayar kewajiban lainnya. Dalam kehidupan modern, uang memiliki peranan yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas ekonomi menggunakan uang sebagai alat transaksi utama. Fungsi uang adalah yang pertama, alat tukar, mempermudah proses transaksi tanpa harus melakukan barter. Yang kedua, ada satuan hitung, digunakan untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa. Yang ketiga, menyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di mana yang akan datang. Yang keempat, ada standar pembayaran tertunda, digunakan untuk membayar hutang atau kredit. Penjelasannya, sebelum adanya uang, masyarakat menggunakan sistem barter, namun sistem barter memiliki banyak kelemahan karena sulit menemukan pihak yang memiliki kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, uang hadir sebagai solusi untuk mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, ada jenis-jenis uang. Jenis uang dalam perekonomian. Uang kartal, uang yang dikeluarkan secara resmi oleh bank sentral dan digunakan langsung dalam transaksi sehari-hari. Contohnya uang kertas dan uang logam. Selanjutnya ada uang giral, uang yang tersimpan di bank dan digunakan melalui alat pembayaran tertentu. Contohnya giro, cek, dan transfer bank. Yang terakhir ada uang elektronik, bentuk uang digital yang digunakan melalui media elektronik. Contohnya e-wallet, mobile banking, dan QRIS. Penjelasannya, perkembangan teknologi menyebabkan sistem pembayaran berubah menjadi lebih modern dan praktis. Saat ini masyarakat mulai banyak menggunakan pembayaran digital karena dianggap lebih cepat, aman, dan efisien dibanding uang tunai. Selanjutnya ada permintaan uang. Mengapa masyarakat memegang uang? Menurut teori ekonomi, masyarakat menyimpan uang karena beberapa alasan penting. Motif memegang uangnya, yang pertama ada motif transaksi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, dan belanja. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, digunakan untuk menghadapi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Yang ketiga ada motif spekulasi, digunakan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan kondisi ekonomi atau investasi. Penjelasannya, semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin besar pula kebutuhan uang yang dipegang untuk transaksi dan tabungan. Permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada peranan bank sentral. Fungsi bank sentral dalam perekonomian di Indonesia. Bank sentral adalah Bank Indonesia yang memiliki tugas utama menjaga kestabilan nilai rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Tugas bank sentral mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, dan menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Instrumen kebijakan moneternya ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan suku bunga. Yang ketiga, cadangan wajib minimum. Penjelasannya, jika jumlah uang beredar terlalu banyak, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah uang di masyarakat agar inflasi terkendali.
Selanjutnya ada pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun karena jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ciri-ciri inflasi: harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat menurun, nilai mata uang melemah, dan biaya hidup meningkat. Contohnya, jika tahun lalu harga telur 25.000 per kilo dan tahun ini menjadi 32.000 per kilo, maka terjadi kenaikan harga yang mencerminkan inflasi. Penjelasannya, inflasi tidak hanya terjadi pada suatu barang jasa, melainkan pada sebagian besar barang dan jasa dalam perekonomian. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi di bawah 10% per tahun biasanya masih dianggap normal dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi antara 10% sampai 30% per tahun, mulai mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi antara 30% sampai 100% per tahun, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan penurunan daya beli yang besar. Yang terakhir ada hiperinflasi. Inflasi di atas 100% per tahun. Harga barang naik sangat cepat dan nilai uang jatuh drastis. Penjelasannya, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Selanjutnya ada penyebab inflasi dan faktor penyebab inflasi. Yang pertama, demand pull inflation. Terjadi karena permintaan masyarakat meningkat lebih cepat dibanding kemampuan produksi barang dan jasa. Contohnya, masyarakat memiliki banyak uang sehingga permintaan barang meningkat tajam. Yang kedua, cost push inflation. Terjadi karena biaya produksi meningkat. Contohnya, harga BBM naik, upah tenaga kerja meningkat, dan harga bahan baku naik. Yang ketiga ada jumlah uang beredar berlebihan. Ketika terlalu banyak uang beredar di masyarakat, harga barang akan cenderung naik. Penjelasannya, inflasi dapat disebabkan oleh faktor permintaan maupun faktor biaya produksi. Kedua faktor ini sering terjadi secara bersamaan dalam perekonomian. Selanjutnya ada teori kuantitatif uang atau quantitative theory of money. Teori kuantitatif uang menjelaskan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan erat dengan tingkat harga dalam perekonomian. Di sini rumusnya MV sama dengan PY. Keterangannya, M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan kecepatan peredaran uang, P sama dengan tingkat harga, Y sama dengan jumlah produksi atau output. Penjelasannya, jika jumlah uang beredar meningkat sementara jumlah barang dan jasa tetap, maka harga barang akan naik sehingga terjadi inflasi. Teori ini menjadi dasar penting dalam kebijakan moneter modern. Selanjutnya ada hubungan uang dan inflasi. Hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi. Dalam teori ekonomi makro, inflasi jangka panjang seringkali disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak uang, konsumsi meningkat, permintaan barang meningkat, harga barang naik, terjadi inflasi. Penjelasannya, jika pertumbuhan uang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, maka perekonomian akan mengalami kenaikan harga secara terus-menerus. Selanjutnya ada grafik hubungan jumlah uang beredar dan inflasi. Di sini ada hubungan pertumbuhan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi. Di sini dijelaskan oleh grafiknya. Analisis grafiknya, grafik menunjukkan adanya hubungan pasif antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi. Di tahun 2020, yang pertama pertumbuhan uang
uang beredar sebesar 5%, inflasi sebesar 1,7%, kondisi ekonomi relatif stabil sehingga kenaikan harga masih rendah. Di tahun 2021, uang beredar meningkat menjadi 7%, inflasi naik menjadi 1,9%, peningkatan permintaan mulai mendorong kenaikan harga. Tahun 2022, pertumbuhan uang beredar mencapai 10%, inflasi meningkat menjadi 3,5%, kenaikan konsumsi masyarakat mulai memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa. Di tahun 2023, uang beredar naik menjadi 12%, inflasi mencapai 4,2%, permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi. Terakhir di tahun 2024, uang beredar mencapai 15%, inflasi meningkat menjadi 5,1%, kenaikan uang beredar yang tidak diimbangi peningkatan output menyebabkan harga-harga naik lebih tinggi. Di sini dijelaskan tentang inflasi teorinya. Menurut teori kuantititas uang yang dikemukakan oleh Milan Friedman, inflasi selalu dan dimanapun pun merupakan fenomena moneter. Artinya, dalam jangka panjang, inflasi terjadi karena pertumbuhan jumlah uang beredar lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak uang sementara jumlah barang tetap, maka yang pertama, permintaan meningkat, yang kedua, persaingan memperoleh barang meningkat, ketiga, harga barang dan jasa naik, keempat, terjadinya inflasi. Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak positifnya mendorong perusahaan meningkat produksi, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi. Dampak negatifnya, daya beli masyarakat menurun, nilai tabungan berkurang, menimbulkan ketidakpastian ekonomi, pendapatan tetap menjadi kurang bernilai. Penjelasannya, inflasi ringan masih dapat ditoleransi dalam perekonomian, tetapi inflasi tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini ada hiperinflasi. Hiperinflasi adalah kondisi inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali, sehingga harga barang meningkat secara ekstrim dalam waktu singkat. Contoh negaranya ada di Zimbabwe dan Jermani. Dampak hiperinflasinya, nilai mata uang turun drastis, harga barang berubah sangat cepat, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap uang, perekonomian menjadi tidak stabil. Penjelasannya, pada kondisi hiperinflasi, masyarakat cenderung langsung membelanjakan uang karena takut nilainya turun dalam waktu cepat. Selanjutnya ada cara mengatasi inflasi. Kebijakan mengatasi inflasi. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan cara yang pertama meningkatkan suku bunga, yang kedua mengurangi jumlah uang beredar, yang ketiga menjual surat berharga. Di sini ada kebijakan fiskalnya dilakukan pemerintahan dengan cara yang pertama mengurangi pengeluaran negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi tertentu. Penjelasannya, tujuan utama kebijakan pengendalian inflasi adalah menjaga kestabilan harga agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam chapter 4 Money and Inflation karya Anne Georges Quinn, uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Dalam jangka panjang, tingkat harga dan inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar di masyarakat. Teori kuantitas uang menjelaskan bahwa apabila jumlah uang beredar meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan output atau produksi barang dan jasa, maka akan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum yang dikenal sebagai inflasi. Oleh karena itu, pengendalian jumlah uang beredar menjadi salah satu tugas utama bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.